Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, Prodi Ekonomi Syariah semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan modul tentang resiko, proses manajemen resiko, dan enterprise risk management. Sebelum saya melanjutkan materi tersebut, tugas ini diberikan kepada kami pada mata kuliah manajemen risiko yang dibawakan oleh Bapak Baso Akib, SE MAK. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan modul tersebut. Risiko, proses manajemen risiko, dan enterprise risk management. Proses manajemen risiko dan enterprise risk management. Secara singkat, pengertian dan definisi risiko cukup beragam. Sumber risiko pada dasarnya adalah ketidakpastian. Ketidakpastian memunculkan risiko. Proses manajemen risiko adalah tahapan yang dilakukan untuk mengelola risiko secara sistematis. Enterprise risk management atau disingkat sebagai ERM adalah manajemen risiko dalam suatu organisasi. Risiko dan kondisi ketidakpastian. Apa sih yang dimaksud dengan risiko? Ya, risiko bisa didefinisikan dengan berbagai cara. Sebagai contoh, risiko bisa didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan. Definisi lain yang dipakai untuk analisis investasi adalah kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpan dari yang diharapkan. Deviasi standar merupakan alat statistik yang bisa digunakan untuk mengukur penyimpangan. Karena itu deviasi standar bisa dipakai untuk mengukur risiko. Tipe-tipe risiko. Risiko beragam jenisnya, mulai dari risiko kecelakaan, kebakaran, risiko kerugian, fluktuasi kurs, perubahan tingkat bunga, dan lain-lain. Untuk memudahkan pemahaman dan analisis terhadap risiko, kita bisa memetakan atau mengelompokkan risiko-risiko tersebut. Salah satu cara mengelompokkan risiko adalah dengan melihat tipe-tipe risiko. Risiko bisa dikelompokkan ke dalam risiko murni dan risiko spekulatif dengan penjelasannya. 1. Risiko murni atau pure risk adalah risiko di mana kemungkinan kerugian ada, tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Jadi kita membicarakan potensi kerugian untuk tipe ini. 2. Risiko spekulatif adalah risiko di mana kita mengharapkan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Potensi kerugian dan keuntungan dibicarakan dalam jenis risiko ini. Contoh tipe risiko ini adalah usaha bisnis. Dalam kegiatan bisnis, kita mengharapkan keuntungan meskipun ada potensi kerugian. Contoh lain, jika kita memegang atau membeli saham, harga pasar meningkat dan kita memperoleh keuntungan. Bisa juga analisis kita itu salah, harga saham bukannya meningkat, tapi malah turun dan kita memperoleh kerugian. Manajemen risiko pada dasarnya dilalui melalui proses-proses, yaitu 1. Identifikasi risiko, 2. Evaluasi dan pengukuran risiko, dan 3. Pengelolaan risiko. 1. Identifikasi risiko. Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi. Banyak risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi, mulai dari risiko penyelewengan oleh karyawan, risiko jatuhnya meteor atau komet, dan lainnya. Ada beberapa teknik untuk mengidentifikasi risiko. Misal dengan menelusuri sumber risiko sampai terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. 2. Evaluasi dan pengukuran risiko. Langkah berikutnya adalah pengukuran risiko tersebut dan mengevaluasi risiko tersebut. Tujuan evaluasi risiko adalah untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik. Jika kita memperoleh pemahaman yang lebih baik, maka risiko akan lebih mudah dikendalikan. Evaluasi yang lebih sistematis dilakukan untuk mengukur risiko tersebut. Ada beberapa teknik untuk mengukur risiko tergantung jenis risiko.
tersebut. Sebagai contoh, kita bisa memperkirakan probabilitas atau kemungkinan resiko atau suatu kejadian yang akan terjadi. Dengan probabilitas tersebut, kita berusaha mengukur resiko. Sebagai contoh, ada resiko perusahaan terkena jatuhan meteor atau komet, akan tetapi probabilitas resiko semacam itu sangat kecil. 3. Pengelolaan resiko. Setelah analisis dan evaluasi resiko, langkah selanjutnya yaitu mengelola resiko. Resiko itu harus dikelola. Jika organisasi mengelola resiko, maka konsekuensi yang diterima bisa cukup serius. Misal kerugian yang besar. Resiko bisa dikelola dengan berbagai cara, sebagai penghindaran seperti penghindaran, ditahan, diversifikasi, atau transfer ke pihak lainnya. Nah, kegiatan belajar ini membicarakan manajemen risiko organisasi. Manajemen risiko tersebut bertujuan membuat organisasi menjadi sadar akan risiko, sehingga laju organisasi bisa dikendalikan. Organisasi bisa melaju dengan kencang tetapi tetap terkendali. Manajemen risiko organisasi mempunyai banyak istilah. Pada intinya, manajemen organisasi terdiri dari prasarana, lunak dan keras, dan proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko pada intinya mencakup identifikasi risiko, pengukuran risiko, dan pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko mencakup aktivitas perencanaan, penyusunan visi misi, dan sebagainya. Pengelola risiko, diversifikasi, asuransi, dan sebagainya. Aspek governance, struktur organisasi, staf, dan semacamnya, dan sistem pelaporan atau umpan balik. Elemen-elemen tersebut bertujuan membuat organisasi menjadi sadar risiko, meningkatkan nilai organisasi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.